atau atakoka min riki ahbabihi wa man ahsana ilaika faqadis tarakoka biwujudi imtinanihi summa qala wataslitul khalqi ala awliya illahi fi mabda'i zuhurihim sunnatullah fi ahbabihi wa asbiyaihi wa qala al-ustaz Abu Hasan Asadili qaddasallahu sirrah azani insanun marrotan pada upat zara'an jiro'an bizarika marfanumtu fara'aitu yuqalu li min alamati siddiqiyah kasratu adaiha summa la yubali bihim. Waqala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Waqala bisyil hati sukunul qalbi ila qabulil mar'i asyadu alaihi minal ma'asi. Hati kita merasa tenang, hati kita masa tentram ila qabulil madhi, terima pengalaman dari orang luar, dari orang-orang. Hati kita merasa tenang apabila di alam itu asyadu lebih berbahaya untuk menerima begitu minal ma'asi daripada beberapa kemaksiatan gitu. Jadi nantinya apabila kita nerima, hati kita selalu demen nerima amal-amalan orang, kita bakal lupa Allah. Tapi apabila kita berbuat maksiat, nah emang itu maksiat, kita tahu itu salah maksiat, nantinya ibaratnya kita tobat. Kalau nerima pengalaman dari orang luar mah ibaratnya kita mau bagaimana tobat, merasakan diri kita bagus, paham kira-kira gitu. Dampaknya kapan? Elatnya paham. Iya, kalau kita nerima pengalaman orang, kita ngerumasa belum pernah salah. Tapi apabila kita berbuat maksiat, kita ciri-ciri kita nerima salah, nanti kita tobat. Tapi apabila kita di alam mulu mama bagaimana kita tobat, sebab diri kita anggap merasa benar. Sebab apa? Di alam, paham kira-kira. Itu ibaratnya mendingan kita yang di alam. Nanti apabila di alam kita lupa Allah. Itu paham gak? Innama ajral azza ala aidihim, pasti Allah ngeberjalankan al-azza, orang pada menyakitin ala aidihim di kita, di bawah tangan kita pada nyakitin datang sama kita. Ilaika kepada kamu ayuhal murid, orang yang menpuja Allah selalu disakitin, kaila takuna sakinan ilaihim, supaya sekali-kali kamu merasa tenang kepada itu manusia. Coba apabila kamu enggak disakitin, merasa dekat sama dia, coba kalau disakitin kita boro-boro ada sifat toma, otomatis kita nggak ada sifat toma. Bagaimana kita toma pengen dibagi sama dia aja nggak demen sama kita gitu. Ayat mutamidan alaihi, kita akhir kemudian enggak merasa ngadilkan ketegenan alaihim kepada dia, kepada orang itu. Sebab kitanya ini apa cara kita nyaman, apa kita apabila disakitin sama orang, bawa ada suatu perkara kita punya kepentingan, bawa melaporan, paham kira-kira gitu. Dikasih dinapin, jadi kita ibaratnya nggak pengen menghasilkan kemanfaatan dari dia, audap idorin, kita nggak pengen ditolak kemudaratan dari dia. Jadi kita bagaimana tarikan di jinabi maulaka,
itu udah tinggalkan itu semuanya, tarikan di jina bima'ruf kita, yang penting ke Allah Ta'ala aja, kata Allah Ta'ala gitu. Coba apabila orang di alam mulu, di anu merumasakkan dirinya bagus, nggak ada cacat, nggak ada apa-apa, gampang laporan gitu. Misalkan salah tengah terus wa qawluhu aroda ayun injaka an kulli syai'in bitawajjuhil khalqi ilaika bil azza hatta la yusbiluka anhu syai'un. Jadi aroda berkehendak Allah ayun injaka, ngagetkan Allah kepada kamu, nanti kamu an kulli syai'in, dicoba dengan sesuatu perkara, bitawajjuhil khalqi makhluk pada menghadap Allah kita, tapi bukan bagi duit, bukan ngalam bil azza, menyakitkan, ngomongin anu itu bagus, hatta layus dilaka anu syai'un, sehingga kamu itu nggak sibuk sesuatu perkara daripada masalah sesuatu perkara, daripada menyakitkan masa bodoh akhir kemudian yang penting Allah, yang dekat, kita dekat ke Allah. Orang ibaratnya nggak ngasih manfaat, dalam hakikat juga Allah. Kapan begitu? Ada ibaratnya datang sama kita bukan bagi duit, bukan bagi anu, malah ngomongin yang ada. Itu termasuknya salah tengah. Coba salah tengah. Wujudu adzan nasilil abdi nikmatun azimatun alaihi. Adanya menyakitkan manusia, orang kampung menyakitkan lil abdi sama kita, itu nikmatun azimatun alaihi, itu suatu nikmat yang luar biasa untuk dia. Coba apabila orang aja kali paling ceramah mulu, ibaratnya dia merasa tinggi, nggak mau bakal ngaji, akhir kemudian kapan begitu sama ngaji gengsi, merasa jauh, merasa udah laku tuh. Itu balai akhirnya sama Arif begitu ya, penyakit. Sebabnya satu, duit udah gede, kedua dia ngaji, ntar gua kalau gua ngaji ntar 15 juta 10 juta kemana, melayang, akhirnya gua nggak dipanggil lagi. Bang, kira itu nikmatun azimatun. Jadi apabila kita diejek sama orang, nikmatun azimatun gitu. Lasiyama mimani tada minhu al-mulaqafatu wal ikram. Apalagi ini penyakitnya nih, daripada orang ini tadahu, ini tadahu pada ngadapkan daripada orang al-mulaqafatu, kasih sayang sama kita, wal ikromu pada menghormat, wal iktiramu pada benar-benar pada hormat. Di anad itu di anadzalika ya kudu ada musukuni ilaihi, karena kalau yang tadi mah orang menyakitkan sama kita tuh, ya kudu kita sepi tuh, coba disakiti yang ada musukun. Apabila orang nggak menghormat, ada musukun, kita nggak tenang kepada dia, sebab tadi biasanya dia hormat, biasa kita dipanggil, nggak pun ada apa ini kita bakar pun intimadi alim, udah tinggalkan masalah ijalung itu mah gitu. Misalkan orang apabila udah ceramah boro-boro aja pinter, aja susah ya, ini udah gengsi sama ngaji, ketahuan ilmunya anu gitu. Sekalipun ilmu baca selawat doang. Biasanya yang gede mah cuma baca selawat doang, yang 10 juta amnya dipamerin di bareho, biasanya nggak jauh selawat, nggak maksudnya nggak jelasin hukum kan, jadi indah. Nanti di mana-mananya yang make udang-udang yang ditaruh di inian bareho itu biasa selawat, bukan zikir, ngomongnya bukan zikir, bukan zikir, apalagi hukum yang nggak paham. Zikir dan selawat bukannya zikir, bukan. Kamu nggak pikudin, itu tengetin omongan gue, tengetin dah. Ini kapan udah ngapain bulan mulut? Biasanya kalau nya makan udang-udang biasanya bacanya selawat gitu, nggak ngomongin zikir. Gitu. Nggak bisa ginian lah. Jadi
apabila kita disakitin sama dia, akhir kemudian wafak bil unsi bihim, jadi kita nggak merasa bersama dia, watarkil intimadi alaihim, kita ninggalkan tertegenan kepada dia, kita nggak punya tertegenan kayak kita sama Cina. Apabila kita suatu perkara menghajatkan memulun apa, kita punya nggak perasaan sama Cina. Ya begitu tuh. Coba kita apabila orang nggak demen sama kita punya kesusahan, ada nggak punya perasaan pengen dibantu? Ya begitu tuh. Kapan kita ke Allah udah loncatnya. Coba apabila orang demen sama kita, sama kita, akhirnya kemudian kita tertegenan sama dia. Tapi kasih benar, gitu. Apalagi orang yang pada muludan bahasa setengah bulan sebulan lagi udah ngayap, udah menyebarkan suhu pada berterbangan, suhu ya. Entar baru dikebayang. Kita udah zaman supaya amplopnya lagi deh kapan, bukan fotokopi di kitab tuh yang ada hijau, ada merah, ada biru begitu. Kalau macam fotokopi mah masih kampungan. Ntar anunya nyala di kitab, kertasnya. Iya begitu. Ntar ada tulisan Al-Ma'had. Apa pudin? Ntar ada logonya ntar di kiri ada di mana tuh udah kebayang mah pudin. Iya begitu. Masalah kebayang masalah. Bahkan kita apabila disakitin oleh manusia termasuk nikmatun azimatun, ayatahaqqaqu bidzalika ubudiyatihi. Jadi kita ubudiyah itu jadi jelaslah bidzalika, dengan sebab disakit tadi kita bisa ibadah ke ubudiyah ke Allah azza wa jalla gitu. Coba antara apabila kita didemen diundang sono, diundang sini, undang sono gitu. Qala Sayyidi Abul Hasan Asal-Jili Sartengah terus 8. Qala Abu Hasan Asal Sayyidi Abu Hasan Asal-Jili radhiyallahu anhu azani insanun marratan pada upak ziraan. Kata Abu Hasan Asal-Jili, pada dia wali ya, udah menyakitkan kepadaku manusia marratan. Nah sekali aja pada waktu maka sempit amat ini akibat diraan sendiri bizalika, dengan sebab disakiti nama orang, padahal gue kiai panum tuh. Kata Hasan Asal-Jili, aku tidur paro itu maka aku ngeliat mimpi yuqalu li min alamatis siddiqiyah kasratu adaiha gitu. Ciri daripada orang sidik banyak musuhnya, tapi layu bali bihim. Tapi Abu Hasan Asal-Jili tidak memperdulikan bihim dengan musuhnya, terserah gitu. Satu berlima sekarang. Kemudian ada sarangnya. Nah, kok.
al-waraq ana sabur. Qala Abu Hasan al-waraq ana sabur radhiyallahu anhu al-unsu bil khalqi wahsyatun wa tumaninatu ilahim hamkun. Masa tenang kepada makhluk itu wahsyatun dalam dan gelisah. Kita bakal gelisah ke Allah. Waktu mana entah dipanggil sono biasa ngaji dan ngaji banyak panggilan kamu gelisah. Sekalipun ngaji juga gelisah. Sama ada panggilan ngaji gua tuh buru-buru luar doang ngaji arti mah kemana embu. Waktu makninatu ilahim hamkun, merasa tenang jong-jong kepada makhluk. Hamkun itu orang bedegong. Wasukunu ilaihim ajzun, merasa tenang kepada makhluk. Ajun itu termasuk lemah, akalnya enggak sempurna. Wal itimadu alaihim wahnun, merasa percaya kepada manusia tetugunan tenang. Ada acara wahnun itu namanya hina. Wasikotu bihim biyaun, percaya dengan manusia bertenang lah pokoknya rame anu gue tanggung jawab dia namanya sia-sia gitu. Tapi wa iza aradallahu bi abdin khairan ja'ala ansahu bi wa yuzakiruhu wa tawakkulahu alaihi wa sonasiru an nadri ilaihi. Apabila Allah berkehendak bi abdin di suatu hamba khairan, Allah Ta'ala berkehendak bi abdi suatu hamba khairan mau dikasih kebagusan ja'ala ngejadikan Allah unsahu merasa tenangnya si abid bihi ka Allah wa yazkuru selalu ingat si abid kepada Allah wa tawakkulihi dan tawakal si abid kepada Allah wa sonasiru diraksa sirnya raksa Allah Ta'ala sirrahu sirnya. Itu artinya si orang ani nabi jauh daripada berpikir melihat ilahi kepada itu makhluk gitu. Wa zahiruhu anil intimadi alaihi, dan zahirnya si orang itu si abdi itu anil intimad jauh tertegenan kepada itu makhluk. Wa qad qalu azuhad yakhrujunal mala anil qais. Orang zuhud mengeluarkan hartanya al-mala, mengeluarkan duhad mah al-mala hartanya anil qaisi. Dari kantongnya takaruban itu menjadi pengen takarub ilallah ke Allah gitu. Wa ahlul sifah ahli sufah mah yakhrujunal khalqa, beda lagi. Kalau ahli supah mengeluarkan Allah akan makhluk, wal ma'arifu minal qalbi, ya mah ahli ma'rifat mah tahqiqan benar-benar jelas minal qalbi daripada artinya emang selalu billahi azza wa jalla gitu. Qala fi lataifil minan, Syekh Marisi ngomong di kitab Lataifil Minan, ilam anna auliya Allah Ta'ala hukmuhum fi bidayatim ayusalital khalqu alaihim liyutahhiru minal baqaya wa takammala bihim al mazaya wa kaila yusakinu hadzal khalqa bi'timadin aw yumilu ilaihim bistinadin wa man asana ilaika faqadis taraqaka biwujudi imtinanihi gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam man asda ilaikum ma'rufan faqafa'uhu fa ilam taqdiruhu fad'ullaha lahu kullu zalika liyatakhallasal qalbu min riki ihsanil khalqi wa yatahallaqu bil malikil haqqi. Waqad qala Syekh Abdul Hasan radhiyallahu anhu ihrib min khairin nasi aksara mimma tahrabu min syarrihim fa inna khairahum yusibuka bi qalbika wa syarruhum yusibuka bi badanika wali antu soba bi badanika khairun antu soba bi qalbika.
wali aduin tasilu bi ilallahi khairun laka min habibin yuqati muka anillah. Kita salam dulu kerjaan ya Habib begini ya. Itu mah bukan pakaian kita, makanya ini pakaian Siti Rohaya. Ya, ini bukan pakaian Siti, bukan pakaian manusia, ini mas, pakaian Siti Rohaya ini mas. Ya ketinggian ya, kata-kata ketinggian mah kita ketinggian ya, baru sekedar naik ke sana ketinggian ya bahasa sama tengahnya, kalau sama tengah nggak ketinggian. Ketinggian gue sampai ke puncak emasannya, tuh naik yang begitu ketinggian ya, jadi ketinggian ya iya, rawan dikit. Ya kita belum naik apa bahasa udah ketinggian, masih di tanah udah ketinggian. Masa anak itu kemana? Mentakan naik yang ketinggian. Saya masih di tanah sudah yang ketinggian. Masih di tanah mah jangan sebut-sebut ketinggian, ketinggian udah di atas. Mas sifat manusia begitu. Melihat kunduren, melihat apa tinggi banget mundur zaman Belanda masih ada ya. Zaman Belanda kita melihat punyanya ngahayal. Buahnya pagi mana, timotitnya pagi mana. Kaki kita geget, padahal kita nggak naik ngapa ngelihat doang. Dia ibarat orang mah jumblang, paham jumblang. Udah linu duluan jumblang. Apaan? Ada di mana di mana guru lihat itu ya, kalau nggak salah di Anyar ada guru ngeliat juga kaki udah mengkiri duluan. Dia nggak bisa sikap dua orang. Satu truk itu udah ketinggian, ada kan juga 40 meter kali, ngeliatnya ngeri sih. Itu paling ngeliat bagaimana naiknya itu sekarang kata kita mah. Ibarat kita begini dibanding kebo gede, ada yang begitu gajah pakai 6 ton ibaratnya begitu. Kata masang ketinggian masa udah naik, belum naik sudah ketinggian. Kapan masih di bawah ketahuan masa nih anak yang dikasih naik tinggi itu dia tinggi banget, baru mancal sih disebut udah tinggi. Ya kita mah 100% kita nggak bisa, ya 2%, 5%, paham kira-kira begitu. Kita ke pasar mall nggak bisa, ke mall ya ke pasar rubuh begitu, kita mah ada kelas-kelasnya. Ini mah pasar rubuh nggak apalagi begitu. Mau ceramah nggak ada pasar gini-ginian. Hah? Apaan? Apa kemudian? Masa omongannya rapi, Bahasanya rapi ya. Biasanya kalau mau tukang jeruk, kalau rapi itu bukannya agen, ya tata. Biasanya kalau duit banyak mah acak-acakan biasanya, kalau dikitnya rapi mulu mah. Dan akhirnya enggak apa-apa cuma ini atau punya lagi. Berapa tukang ceramah lagi hikam. Anak kita dikit di depan rumah, rapin gitu pakai genteng-genteng ditaruhin begitu. Jadi hias, tapi tanaman, tapi bakal hiasan, pun sosin, bawang, nanam bawang di anuan, di tempat telur, kemudian di bambu-bambu, itu bisa produksi nggak ukurannya? Bakal makan doang. Iya, kebutuhan sehari-hari, bukan bakal
pasar itu mah nggak nyukupin, maksudnya nggak bisa makan dari situ penghasilannya, gitu ibaratnya. Itu mah hanya hiasan. Kayak orang pagi-pagi olahraga di Medan, itu mah jalan-jalan bukan olahraga, gitu. Itu otomatis barang dikit, kalau barang banyak mah nggak bisa begitu gitu. Kalau kita nandur pertanian itu emang bakal jual bibit mahal, jaraknya jauh-jauh. Ya kalau kita 6 hektar 2 hektar pun padi nggak bisa digituin, nggak ukur antara modal sama penghasilan. Gitu. Ditata juga dikit. Kalau banyak mah nggak bisa ditata, enggak. Dikit juga orang masih bisa teratur, kita kasih. Kalau kebanyakan mah nggak bisa. Orang banyak aja, ibaratnya pegawainya banyak belum tertata. Itu mah nyenanan di depan rumahnya di tahun mbak ini komplok di tanah anuan itu malah tanam sayuran itu mah hiasan. Itu mah yang penghasilannya ibaratnya bukan nganin dari situ aja mah punya penghasilan. Kalau kita nganin penghasilan dari situ nggak keukur, kita mah kudu sawah, kudu kebon. Hah, bener nggak Pudin? Di kebon. Itu mah yang gajinya berapa, 15 juta, 20 juta daripada ntar pulang ya kebunnya nggak ada kebun di situ, dia tanam gitu. Itu dia tata. Ntar ada yang ngurusnya. Kalau kita mah ngurus itu ya habis, malah nombok. Begitu ceramah karena faktor ilmunya banyak dikit dia tata. Iya. Kita jualan kopi juga karena faktor dikit kita tata, kita anuin gitu, kita gituin itu. Kita jembrengin. Coba kalau agen. Iya. Ada aja kiasnya. Paham nggak itu Arif? Tapi hasil nggak? Bener ya. Jadi kalau ahli zuhud mah mengeluarkan hartanya dari kantongnya, tujuannya taqarruban ilallah, ada Allah takarub. Tapi wa ahlu duhan wa ahlu sifah ahli supah mah yakhrujuna al khalqa, dia mengeluarkan bukan mengeluarkan harta, mengeluarkan makhluk yang ada di hatinya. Mengeluarkan makhluk, enggak, jangan sampai ada di hati. Wal ma'arifu minal qalbi tahqiqan billah. Kalau ahli marifat mah mengeluarkan dari hati tahqiqan, ya mah tahqiqan bahasanya supaya benar-benar jelas bila Allah azza wa jalla. Qala pilato ikil minan ilam ana auliya illah, ana auliya Allah, ana auliya lillah, bahwa wali-waliullah ta'ala, wali aja wali, hukmuhum, ada kehukuman, hukum wali itu dikasih kepastian fi bidayatihim, di dalam bidayahnya, kebiasaannya, pemutus wali fi bidayatihim mulai jadi wali, ayu salitul khalqu, ngerajai makhluk alaihim kepada itu. Wali-wali apa itu? Wah, begitu tuh, wali apa itu?
Liyutahhiru, supaya dia apabila orang ngejajah sama dia, kapan orang ngedemen, dia juga ngedemen juga akhir kemudian. Liyutahhiru, supaya bersih tuh auliyaullah minal baqaya, jangan ada sisa-sisa cinta kepada makhluk. Wa takamala fihi al mazaya, supaya sempurna aulia itu al mazaya, keistimewaannya benar-benar murni, jangan adanya nyabak-nyabak ibaratnya. Ibarat murni jangan pakai tangan, ibarat susu tuh. Kapan dia nggak kepegang sama tangan. Beda sama sayur tenang. Wa khayla yusakinu hadal khalqa bil timadi, supaya wali udah nggak merasa tenang hadal khalqa makhluk. Kali coba kalau diperkirakan nggak dicoba makhluk bil timadi, dia tetegenan. Dia mah nggak tetegenan. Awyumilu ilahin, ntar doyong tuh Allah kepada makhluk kalau diperkirakan orang pada demen ke situ bistinadi, dia nyerandek tuh akhir kemudian wali. Waman asana ilaika, siapa aja manusanya asana yang pada berbuat kebagusan kepada kamu, faqadis tarokoka, maka si orang itu ngejadikan abid kepada kita. Biwujudi imtinanihi, dengan sebab ada nikmat dari orang kepada kita. Bener kira-kira. Coba orang ngasih nikmat kepada kita kondangan 1 juta, itu pas kalau kita air kemudian kita demen sama dia, wayang aja kita tinggal. Kapan begitu? Gitu. Tapi paham apa Pudin? Iya, siapa orang yang berbuat kebagusan sama kita, akhir kemudian kita jadi ambil sama dia. Jadi imtinani, sebab ada nikmat yang nikmat dia jatuh ke kita. Coba kita lebaran di Sabah sama seseorang, akhir kemudian berbawaan, mau nggak mau kita kesono juga. Walidalik qala sallallahu alaihi wasallam man asda ma'rufan, siapa orang akda yang menutupi si orang itu ma'rufan, kebagusan, ilaikum kepada kamu, kata Nabi, pakapiuh. Entar kapan kata Nabi, apabila orang berbuat kebagusan kita kudu ngebales kamu kepada kebagusan orang. Fa'ilam takdiru, seandainya kamu nggak mampu ngebalas fad'ullahalahu, maka kamu ngedoakan Allah kepada itu si orang. Kullu zalika liyatahallasal qalbu. Jadi setiap semuanya, kalau ibaratnya kalau ada begitu, kalau nggak ada begitu, liyatahallasal, supaya bersih al-qalbu hati kita, min riki ihsanil qalbi, daripada merasa jadi abid kepada kebagusan orang lain kepada kita. Jadi apabila kita enggak ada yang ngasih mah, walayat ta'ala kok bil malikil haqi, kapan kita jumankan aja bil malikil haqi ke Allah. Waqad qala Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu, ihrib, lumeran, buru-buru, min khairin nasi, apabila orang berbuat kebagusan kepada kamu kudu meran. Aksar lebih banyak mimma tarobu, dibanding tarobu merahnya, min syarihim, daripada orang berbuat kejelekan kepada kita. Ya, apabila orang berbuat kebagusan kepada kita, kita lebih khawatir, lebih kabur daripada orang yang berbuat kejelekan. Sebab kalau orang berbuat kebagusan mah nantinya kita ke situ, air toma ada, air kemudian kitanya merasa nggak enak sama dia. Coba kalau berbuat kejelekan mah seorang kepada kita, kaburnya ala sadar, kapan kita nggak punya perasaan pengen anu ngundang juga enggak. Fa inna khairahum yusibaka fi qalbika, maka bahwa kebagusan orang lain yusibuka mentak, bakal kena kebagusan orang lain kepada kamu, fi qalbika, kebayang-bayang aja fi qalbika, di hati kamu. Pagi tadi kita pernah ngajak besan dia, kita pernah diajak besan sama dia, mau nggak mau kita kapan besan kita ajak, kapan begitu. Tapi wasyarum yusibuka fi badanika, tapi di mana-mana orang berbuat kejelekan yusibuka, terjadi di kamu kejelekan mah cuma fi badanika, di badan doang. Tapi apabila orang berbuat kebagusan, kapan di hati jatuhnya? Kalau orang berbuat kejelekan, paling nggak di badan doang jatuhnya. Di antusoba fi badanika khairun min antusoba fi qalbika,
Di mana-mana kita musibah, dapat musibah di badan kita lebih bagus daripada dapat musibah di hati kita. Mendingan musibah badan daripada musibah hati. Paham kira-kira gitu. Wali aduin, kenapa tuh ada musuh? Tasilubi ilallah khairun laka min habibin yuqatni uka anillah. Apabila kita punya musuh, tasilu, kamu bisa sampai bihi dengan sebab musuh ilallah kepada Allah. Jadi kita enggak ingat ini pengen sama musuh, pengen undang. Khairun lebih bagus untuk kamu daripada kamu itu min habibin punya kekasih yuqat diungkap mentak mutus yang kekasih pada kamu anillah jauh ke Allah. Tapi paham kira-kira gitu. Nah, wa min iqbalihim alaika li Allah. Apa ini? Wa min iqbalihim alaika laylan wa iradihim anta naharon. Dan daripada menghadap makhluk alaika kepada kamu laylan di waktu malam, menghadap wa iradihim malah mas makhluk anka dari kamu naharon waktu siang malam menghadap siang malah masih bagus itu. Jadi kita nggak ala tarakum iza akbalu ibtanum. Jadi apabila makhluk menghadap kita dapat fitnah. Qala wa taslitul khalqi ala awliyaillah fi mabda'i dzurihim sunnatullah. Gitu, ngejajah makhluk ala awliyaillah ke waliullah fi mabda'i dzurihim. Kita permulaan jadi wali sunnatullah. Itu termasuk memang udah sunat Allah fi ahbabihi. Kekasih Allah begitu rata-rata, dicoba dulu murni apakah enggak. Wasbiyaihi, dan kekasih Allah begitu, yang jauh-jauh. Kita coba kayu kuat apa enggak, semuanya kita rendam. Kalau yang busuk mah ciri-ciri mudah, tapi paham enggak? Kalau yang tua mah direndam kayak apa malah bikin kuat begitu. Paham nggak Arif gitu Pak Akur? Tapi bener nggak? Coba kalau kita dekat wali kota, dekat wakil wali kota, kapan kita wayang ngaji, yang ngadain acara, kapan kita mau nggak mau datang. Dari Isya sampai jam 2, nggak merasa tenang kalau belum ini. Iya, sebab dia banyak pengasihnya. Adapun masalah yang manggilnya gurunya mah, sekalipun gurunya ada acara, yaitu mah karena masalah ilmu mah cepat lupanya orang, lebih cepat, lebih teringat dikasih Soekarno daripada dikasih ilmu. Benar begitu ya? Hah? Ia lebih terkenang dikasih Soekarno sekalipun 1000 perak, 100.000 dibanding dikasih ilmu segudang. Tapi paham nggak? Iya. Dikasih Soekarno mah setahun sekali aja, selalu teringat. Dikasih ilmu mah padahal tiap hari nggak teringat. Bener nggak Pipudin? Hah? Iya. Cuman ilmu mah nggak kelihatan. Sekalipun ibaratnya dia punya penghormatan itu dari ilmu, bukan dari Soekarno ya, kamu kira. Tapi lupa perasaan dia mah yang kebayang-bayang udah Soekarno. Padahal dia ini begitu penghasilan yang dikasih ilmu, bisa punya duit gede, punya anu bener kayak kira. Itu dia punya bisa disebut kiai, orang pada bagi duit sama kita sebab kita disebut kiai. Kiai itu kapan dikasih ilmu si anu, tapi ntar mah kalau ada acara dia lupa. Kalau ada acara di wali kota mah udah seminggu lagi udah nggak bisa kemana-mana, perasaan kayak supak pikiran. Paham tapi Pudin? Iya apa sih dimotong nggak sampai ke hati? Masan paham nggak? Tapi bener nggak? Gitu. Tuh kalau ngaji gitu ada pengaji orang apa pada bisa semuanya. Kalau ngaji orang pada bisa semuanya ngaji mah. Gitu.
Anda kan orang yang begitu waktu mau pengajian ada. Sebabnya kalau nggak enak bukan apa, nggak paham entarnya. Kalau ini baru paham. Nah, apa lagu? Iya. Langsung begini nih. Lol. Tolol dah. Nyumbang maulud mah nggak wajib, nggak penting. Yang penting mah kita ngaji itu yang kita sedekah sama ngaji. Adapun maulud mah nggak wajib kita bayar. Kita mah kebanyakan kalau maulud mah berani dapat nyumbang, adapun ngaji mah takut bersedekah, paham kira gitu. Padahal mah orang nggak dapat ilmu kapan? Hah? Paham nggak Pudin? Kita mah rata-rata ngaji tuh lebih gede nyumbang bakal maulud dibanding sedekah ngaji, paham kira? Kapan ngaji mah ilmu, orang mah masalah bakal maulud mah belum tentu ditaturnya yang bener, paham kira? Orang mah nggak wajib, paham kira? Oh, gue mau nyumbang maulud aja, gue gak ngaji, mau gue sedekah, bisa ngaji nggak ukurannya? Begitu. Kita mah kebanyakan ngaji pakai duit masjid. Kalau nyumbang pakai duit pribadi. Masalah maulud mah nggak wajib bagian. Duit mah kebanyakan habis pakai nyumbang maulud. Daripada dikasih kiai nyinjang ngaji, paham nggak tuh Budin? Iya. Tuh kalau lagi ngaji terangin itu masang. Hah? Tapi bener nggak? Iya, duit mah habis kebanyakan dia pakai kondangan daripada pakai ngaji. Hah? Iya. Padahal kalau kondangan dipikir nanti dipulanginnya. Untuk diulangi. Iya begitu. Iya. Begitu. Enggak sesuai antara kita pergi kondangannya. Sebelum kondangan mikirin mulu. Tapi saya ajari hari kemudian kita hajatan dah ceritanya. Enggak sesuai dari tadinya kita kondangan mulu. Mikirin mulu asal hari Jumat sama hari Kamis Jumat bakal persiapan Sabtu Minggu. Udah hajatan mencelek. Bagaimana? Plus. Alhamdulillah. Memang untungnya mantu, mentakan jangan repot, udah langsung untuk mantu aja. Ini mah untuk mantu, padahal sekalipun kita ngaji kan pasti udah untung mantu bakal apa kita hajatan. Pakai emang untungnya mantu itu dia, udah jangan repot-repot. Tapi paham nggak? Pengen juga. Tapi bener nggak kira-kira? Dan berani ceramah begitu ngomong. Nah, untung mantu, mendingan kita langsung untung mantu nggak capek. Coba kita untung mantu, pakai hari kondangan dulu. Nyari mantu mah nggak perlu pakai kondangan. Itu yang punya tadi. Guru apapun lupa perkara kebanyakan guru tinggal cuma kondangan doang, diperiksa sama dokter ini sifat kondangan guru masih ada di hati guru. Ya ini penyakit kondangan di guru masih ada nih, katanya nggak hilang-hilang. Kata dokter ini tungguin 40 hari jangan kondangan, insya Allah guru jadi baik. Guru besok ada pembunuh hajatan. Iya, diperiksa udah dokter dermais. Penyakitnya ini di guru ini satu nih ya dok, apa dia panggil bahasanya? Kondangan di guru masih ada nih. Sama kemaskuran nih, sama demen buat jalan-jalan. Emang bener guru emang jalan-jalan ke mall atau di Jumat sama Senin. Penyakitnya masih banyak ya guru nih. Coba ngilanginnya. Dikit-dikit kata dokter, jangan yang sekaligus guru. Kondangan mah ya seminggu sekali. Berapa kali ya pantas. Dia jangan kondangan. Buku besok si Rohma. Buku jadi popornya guru. Fardu ain. Fardu ain tuh. Iya. Karena dokternya, udah jangan 40 hari nggak boleh kondangan masakan. Gimana nih?
Bagaimana? Sedangkan ya kata ya kalau itu nggak nurut kata dokter ya. Sampai diperiksa dermais. Terus, jadi duit mah lebih banyak kita pakai bakal tumbang maulud daripada kita pakai ngaji, benar Pudin? Iya. Tadi ditanya, kami kemana? Ke Sukabumi. Menye nggak ngambil anuan. Ampas, api yang pergi ke puncak. Kalau api pak pantes, pergi ke puncak akan setahun sekali, jangan main di pasar mulu. Emang nggak kemana-mana. Malam Rebo atau air Rebo perlu mau jalan ke puncak, lewat puncak. Malam Rebo atau air Rebo berjalan ke puncak besok. Nggak jalan-jalan ke rumah, emang Biasa. itu di Yasmin. Udah biasa udah booking dah. Ya, jalan-jalan. Setahun sekali mah wajar. Malam Selasa atau ada Rebo, malam Rebo atau ada Rebo. Wa iza alimta wallah